Kembali lagi di acara Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sutra TV. Tamu istimewa kami sore hari ini Bu Denesti yang di 2 segmen awal menjelaskan kiprah beliau sebagai AVV ya, Genpro Sulawesi Tenggara. Beliau juga sebagai Wakil Ketua Kendaripreneur dan kita akan bahas sedikit kiprah beliau sebagai salah satu ketua juga di Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Sulawesi Tenggara. Nah, kalau amanahnya Bude di IPMI itu apa sih Bude? Sebagai wakil ketua di bidang pembinaan dan pelatihan. Pembinaan dan Jadi, pelatihan. ya, Kayaknya Bu Deni ya, gitu. Kayaknya Bu Deni memang spesialisasinya itu bagaimana menjadi guru gitu ya, menjadi mentor, ngajarin gitu ya kepada teman-teman pelaku usaha. Karena memang sebelumnya saya seharusnya jadi guru, Mbak Wawan. Oh begitu, Iya. Sejarahnya dulu Bude sekolahnya atau kuliahnya Iya. harus jadi guru. Bagaimana sih ceritanya Bude? Saya ini kan alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Malang gitu Oh ya. Masya Allah. Jadi luar seharusnya biasa. saya ngajar gitu Iya, ya. iya. Tetapi ya qadarullah ya Allah juga menentukan garisnya ya. Saya Takdirnya ternyata ya. harus bukan mengajar, banyak berbagi itu ternyata di bidang usaha. Itu sesuatu yang baru bagi saya sebenarnya. Masya Allah ya. Jadi jangan berkecil hati kepada teman-teman semua gitu ya, bahwa ketika kita di pendidikan formal, terus kemudian dalam perjalanan hidup kita itu kita pada akhirnya mengambil bidang yang lain. Ternyata Allah itu ada saja memberikan jalannya. Masya Allah ya. Jadi tidak mesti bahwa apa yang kita pelajarin ketika di sekolah, ya itu juga yang harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau di sekolah saya waktu itu di Fakultas Tarbiyah ya alhamdulillah itu saya merasa cukup gitu bagi saya gitu. Untuk bekal saya gitu, untuk kehidupan saya pribadi. Demikian juga saya ajarkan kepada anak-anak. Jadi saya pakai untuk sebagai ibu rumah tangga saja. Luar biasa. Tetapi untuk bidang usaha ini saya lebih belajar kepada orang lain. Jadi tak henti-hentinya ya, ketika saya benar-benar memutuskan terjun di dunia usaha, saya terus belajar dan belajar kepada orang lain. Di mana saja, jadi ketika ada pelatihan gitu, kalau zaman dulu kita nggak seperti sekarang. Iya. Ada via Zoom, Iya. kemudian ada Digampangkan dengan teknologi. Iya, benar. Terus kemudian di kota kita ini juga sudah luar biasa gitu ya, kelompok-kelompok yang komunitas-komunitas yang mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah waktu itu ya di tahun sekitar 2005 gitu ya, saya harus belajar di luar gitu. Iya, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mengeluarkan biaya baik tiket maupun ini, tapi tidak apa-apa. Tapi ternyata di situ itu saya merasakan disitulah yang menguatkan saya, Masya Allah. yang bisa menjadikan saya ini bisa menjadi orang yang terus tumbuh kayak orang ketagihan itu loh. Jadi Haus akan ilmu begitu ya. Benar. Dari situ, oh iya. Jadi ternyata pendidikan atau pembelajaran tentang usaha itu memang nggak mesti itu harus kita dapatkan dari pendidikan formal. Betul. Jadi jangan berkecil hati. Kalau basic kuliahnya kita nggak sesuai gitu ya. Gitu. Karena budaya Apalagi adik-adik mahasiswa gitu ya. Saya yakinkan bahwa untuk usaha ini sebenarnya hanya butuh kreativitas kita saja gitu. Passion kita di mana gitu ya? Iya, terus kemudian ya ikhtiar kita dengan sungguh-sungguh. Manjada wajada ya. Ya, jadi jangan kemudian kan itu bukan jurusan saya. Oh, jangan. Jadi kalau usaha ini sebenarnya tinggal kayak kita itu punya sensitivitas atau tidak gitu. Ketika kita melihat di kanan kiri, oh ada peluang. Kiri kita ada peluang, depan kita ada peluang gitu. Jadi nggak perlu kemudian harus menyesuaikan dari apa yang kita dengan basic edukasi kita, nggak perlu ya. Benar. Luar biasa. Dan saya juga penasaran sekali sebetulnya kalau kita lihat tadi basic pendidikannya Bu Denis itu di
tarbiyah malah ya. Ya. Harusnya sih memang beliau sebagai seorang ustazah, tapi maksudnya profesional sebagai seorang daiyah mungkin ya harusnya. Tapi ternyata saya melihat Kiprah Bude sekarang lebih dikenal sebagai seorang pengusaha. Beliau adalah CEO dari Naswa Property Group, sudah sangat terkenal lah ya di Kota Kendari, khususnya ya Naswa Regency, kemudian Naswa Residen, Naswa Gersamata, kemudian Naswa Hills, ya Masya Allah, itu di bawah bendera Naswa Property Group, dan beliau adalah CEO-nya, luar biasa, seorang perempuan. Dan ternyata beliau juga membaca peluang bisnis yang lain, terjun di bidang fashion, dan yang terbaru ini yang paling hits adalah nasi kebuli Mbak Nada ini. Ternyata beliau juga ownernya gitu ya, Masya Allah. Jadi yang ingin saya tanyakan Bude, di bidang usaha ini ya, kok Bude tiba-tiba, karena kalau yang saya tahu sejarahnya Bude ke Sulawesi Tenggara itu hijrah karena mengikuti suami. Betul. Suami berdinas, ya kan, awalnya di situ. Bener. Nah kok ujuk-ujuk kecemplung menjadi pebisnis itu gimana ceritanya Bude? Ya. Sedikit mungkin bisa dibagikan ceritanya. Jadi dalam kehidupan kita itu emang ada seninya gitu ya. Ada seninya. Jadi waktu itu suami mengundurkan diri ya, setelah kami di sini berjalan sekitar 6 tahun ya, dari perusahaan nasional. Suami mengundurkan diri, kemudian kami melihat, wah kayaknya peluang di sini ini luar biasa, dan jujur gitu, kami merasa kerasan di sini sehingga Betah ya, anak-anak Masya kami Allah. lahir di sini begitu ya. Nah dari situ kemudian kami bersama-sama suami membangun sebuah usaha gitu. Nah dari perjalanannya gitu ya, saya juga bolehlah bercerita bahwa ternyata menjadi pengusaha tadi yang saya ulang kembali, guru terbaik kita itu adalah pengalaman. Guru terbaik kita adalah pengalaman. Ya. Dari situ saya memang di awal itu belajar dulu kepada suami, karena beliau memang sudah cukup lumayan ya malang melintang gitu, diamanahin oleh perusahaan besar begitu. Tetapi dalam perjalanannya ternyata semuanya juga tidak mulus gitu. Ada liku-likunya juga ya, ya. Allah. Jadi kalau yang kayak lagunya Maggie Z itu sudah saya alami ya. Jatuh bangun. Iya betul-betul. Nah, kami dulu usaha hasil bumi, kemudian ada yang trading juga gitu. Oh sebelum properti ada dulu usaha sebelumnya? Iya, Masya iya Allah. ada. Jadi hasil bumi seperti mente gitu ya. Jadi di tahun-tahun 2005-an gitu, kami justru ibaratnya itu sudah mengenal dunia ekspor gitu. Wih luar biasa Iya. ya. Jadi kayak mente gitu itu sampai bayarnya itu nungguin di sini, kemudian kami ya waktu itu hasil dari komunikasi atau pertemuan kita itu dengan beberapa teman-teman dinas gitu ya, menyampaikan peluang gitu ya, sehingga kami mencoba mencarikan buyer, dan alhamdulillah di situ juga pada akhirnya bisa menolong masyarakat gitu ya. Masya Allah. Terus demikian juga waktu itu jahe gitu ya, jahe di Moramo itu kan sangat melimpah gitu. Nah karena dinas itu menyampaikan keluhan, ini ada keluhan masyarakat terkait jahe yang membludak tidak laku. Akhirnya kami mencoba gitu mencarikan buyer, dan alhamdulillah gitu mungkin lebih dari 10 kontainer yang kita kirimkan biasa, Masya ke Allah. buyer baik Iya, di iya, Jakarta maupun di Surabaya begitu. Nah yang seperti ini juga tidak datang tiba-tiba Mbak. Betul, gitu. betul. Jadi ini hasil dari kita itu berkomunitas, kita bersilaturahmi ya. juga kepada orang lain. Nah, tapi ya dalam perjalanan apapun yang kita lakukan itu juga tidak mulus-mulus saja gitu. Setelah kita usaha hasil bumi, kita mencoba usaha-usaha yang lain gitu ya. Ya namanya orang swasta. Kalau ketika kita itu sudah memutuskan untuk usaha sendiri gitu ya, keluar dari perusahaan besar begitu, maka kita itu juga memang sudah harus siap dengan kondisi apapun. Betul. Gitu. Resiko apapun ya harus siap. Iya. Tetapi kalau kemudian kita itu sudah jatuh 1, 2 sampai 3 kali, kemudian juga nggak mau belajar dari apa yang sudah kita alami, ya namanya kita pengusaha yang tidak mau belajar. Ya kan? Agak-agak saya khawatir ketika mengucapkan kata yang puasa soalnya. Jadi jadi dari situlah pada akhirnya
kita menemukan gitu ya, menemukan jalan. Oh, ini ternyata caranya. Ini Agar formulanya yang tepat gitu ya. Iya, pada akhirnya ini ternyata caranya. Sambil kita itu mengupgrade diri saya gitu ya, diri saya dengan keluarga, suami gitu. Untuk belajar yang tadi ya, pelatihan. Oh, ternyata ada yang salah waktu itu. Gitu. Jatuhnya ini loh salahnya Iya, gitu ya. terutama kita terlalu memberikan kepercayaan kepada orang itu terlalu berlebih. Itu kekurangannya. Salah dalam pendelegasian. Termasuk ya. berpikir baik ya, berpikir baik terus gitu sama orang. Selalu berprasangka baik terus ya. Ternyata memang tidak sepenuhnya harus berprasangka baik dalam kasus-kasus tertentu ya. Iya, kalau usaha itu memang ada namanya disiplin ya, disiplin. Artinya selain disiplin action, kemudian eksekusi, maka juga kita harus disiplin terkait dengan legalitas. Kita tidak bisa main-main itu. Iya, betul. Karena ya takdir juga ya, namanya dari setiap usaha kita itu kadang akan menemukan gitu mitra atau orang-orang lain yang berhubungan dengan kita itu dengan bermacam-macam karakter. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya nanti bisa gitu teman-teman pengusaha itu ya, yang mau mulai dari awal kemudian ingin berkembang lebih luas lagi, kemudian bermitra dengan orang lain, saya mengingatkan kembali gitu bahwa ternyata sebuah legalitas itu sangatlah penting. Ya. Legalitas ini apa maksudnya? Ya, seperti mungkin perjanjian. Ya. Hitam di atas putih. Ya, itu aja kadang masih terjadi hal-hal yang kita tidak apalagi sangkakan ya, apalagi tidak ada. Betul. Jadi itu. Nah, kemudian mungkin saya sambung langsung boleh. ya tentang Naswa Residen. Iya. Jadi Naswa Residen Group ini kita mulai di tahun 2010 dengan membangun 24 ruko ya di itu sudah satu dekade, 12 tahun Bude ya, Masya Allah ya. Iya, benar. Luar biasa. Jadi dari situ kemudian kami berkembang ke perumahan dan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Ya, mudah-mudahan walaupun musim pandemi ternyata alhamdulillah gitu ya. Kami syukuri gitu bahwa perjalanan ini masih bisa bertahan dan kemudian mudah-mudahan gitu dari tahun ke tahun kita bisa berkembang. Ya. Masya Allah ya. Dan ternyata memang di properti inilah sepertinya sudah menemukan kecocokan atau passion bisnis yang paling tepat ya. Karena mungkin sempat gagal atau jatuh bangun di usaha mining, kemudian tadi hasil bumi, dan ternyata 12 tahun ya kiprah Bude Nesti bersama keluarga, terutama suami Pak Ade, menggeluti bidang properti, bendera Naswa Property Group. Berarti ini yang memang sudah paling pas dengan passion Bude mungkin ya, properti ini. Karena kalau properti ini kan sesuatu yang apa ya, tanahnya ada, legalitasnya tentu gitu. Dari awal kita mau mengeksekusi ya mesti harus kita selesaikan. Gitu. Dalam artian kita bersihkan ya pada pihak terkait seperti BPN dan sebagainya. Sehingga dalam perjalanannya itu kalau bahasa saya resiko itu sangat kecil, gitu. Kecuali manajemen kita salah. Jadi kalau manajemen kita salah ya bisa jadi pada akhirnya itu perjalanan usaha ini tidak jalan. Dalam artian manajemen salah, contohnya aja apa yang harus kita putar maka itu kita konsumsi. Dalam artian kepentingan pribadi gitu ya. Artinya seharusnya apa yang dihasilkan itu dijadikan modal lagi untuk berkembang, tetapi kita jadikan untuk bahan yang konsumtif. Iya. Tidak diputarkan lagi untuk bisnisnya gitu ya. Itu kesalahan fatal ya. Nah, termasuk itu. Kadang pengusaha itu gampang sekali tergiur dengan dunia yang indah-indah gitu. Betul. Tidak disiplin ya. Iya, jadi belum waktunya gitu ya beli aset yang lain sudah bingung aja gitu. Bisa jadi juga gaya hidup memang begitu adanya. Iya. Gaya hidup tuh mahal gitu, padahal kebutuhan itu nggak mahal-mahal amat, gaya hidup ini yang membuat kita menjadi mahal gitu ya. Luar biasa. Dan memang kita tidak perlu pertanyakan lagi kiprah beliau di dunia properti Sulawesi Tenggara. Tapi yang saya lihat belakangan
muncul lagi bisnis yang Bude geluti, yaitu nasi kebuli Mbak Nada. Mbak Nada ini adalah nama putri beliau ya. Nah, apakah terjunnya Bude di bisnis kuliner ini memang ada passion Bude di bidang kuliner, ataukah memang untuk memberikan pengajaran ya, karena memang Bude ini kan mentor gitu ya, selalu memberikan pelatihan pembinaan. Apakah ini salah satu trik Bude mengajari Mbak Nada untuk berbisnis, atau bagaimana Bude ceritanya nasi kebuli Mbak Nada ini? Benar. Jadi itu muncul ketika awal pandemi. Awal pandemi. Ya. Ketika awal pandemi ini kita semua kan pada stres ya, nggak boleh keluar rumah, dan sebagainya. Nggak boleh ke pasar, takut ketemu orang. Iya ya kan? gitu. Nah dari situ tuh saya kepikir, gimana ya? Saya kepengen umroh, saya kepengen ke Jakarta dan sebagainya gitu. Saya inget ya itu. Ketika biasanya pas rapat dengan teman-teman di Jakarta itu kadang diberi nampan-nampan nasi kebuli gitu. Iya. Nah, ada rasa kangen sehingga saya mencari gitu ya. Tadi di grup sahabat Genbro kuliner ya. Iya, sahabat Genbro itu saya cari di bis club kulinernya. Nah, ternyata terus saya japri teman gitu. Saya minta dikirimkan. Nah, begitu dikirimkan terus saya menemukan, loh, kenapa ini yang nggak saya jadikan ide usaha baru ya Masya gitu. Allah, iya, Nah kan sepertinya di Kendari ini kan belum begitu ada gitu ya. Belum banyak ya. Sementara ternyata yang beginian ini banyak gitu orang yang sudah sering mengkonsumsi. Iya, orang nyari, diminati gitu. Iya. Akhirnya, nah dari situ kemudian saya mencari lagi sumbernya, alhamdulillah gitu dapet. Terus kemudian ini anak-anak ini kan juga posisi stres semua ya, jadi nggak bisa keluar, kemudian pendidikannya juga mereka melalui online gitu. Iya. Akhirnya saya ajak mereka, nih loh ada peluang baru gitu. Oh iya, terus bagaimana? Ya udah, akhirnya ini untuk pembelajaran kalian untuk memulai usaha baru, saya bilang begitu. Nah pada akhirnya nemu gitu ya, nemu sumbernya, kemudian caranya gitu. Belajar lagi ya, ilmu lagi gitu. Iya, dan alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau pesanan terutama dari ya pihak-pihak atau kantor-kantor yang kayak kemarin itu Polda, Polres gitu tuh mengadakan kegiatan gitu kan. Sudah loyal sekali dengan nasi kebuli Mbak Nada ini ya. Iya. Itu mereka alhamdulillah sudah menjadi pelanggan kami. Pelanggan luar biasa. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin tahu juga ya bahwa Bude ini adalah sebagai pembina sebuah yayasan Alkansah Hairunisa, yang di dalamnya tentunya anggota-anggotanya ini datang dikenal dari latar belakang yang berbeda begitu ya, agak-agak unik memang Alkansah ini. Dan beliaulah yang menjadi pembinanya. Nah, saya ingin tahu sedikit mungkin ya Bude sebagai pembina Alkansah ini bagaimana sih gitu caranya membina majelis taklim yang orang sudah kenal dengan keunikannya gitu Bude. Silakan. Perlu kita bahas ini ya. Oh iya. Jadi saya perkenalkan juga bahwa yang mewawancarai saya ini adalah Ketua Alkansah Indonesia. Alhamdulillah. Jadi begini, kalau di dalam sebuah cita-cita, ini kan kita tadi menceritakan yang cita-cita dunia, yang dimana tujuannya juga di akhirat. Iya betul. Nah, betul. yang sekarang dipertanyakan oleh Mbak Mawar ini adalah tentang bagaimana kebermanfaatan kita itu kepada orang lain, gitu. Bukan hanya urusannya yang tentang dunia tadi, tapi bagaimana tentang akhirat juga. Nah, di Alkansah ini alhamdulillah dimulai di tahun awal ini kan kita hanya berapa orang ya? Iya betul. Kemudian dari berapa orang itu kemudian hadirlah banyak gitu beberapa orang yang ingin masuk di dalamnya juga gitu, terus kemudian pengen bersama-sama di Alkansah. Saya merasa justru di situ juga menjadi ladang belajar saya. Selain ladang amal lagi ya, seperti itu.
kita itu manusia itu nggak ada yang sempurna. Betul, betul. Nggak ada yang sudah secara agama itu ya, atau secara ruh itu sudah hebat semua, itu tidak. Tidak ada. Justru dari kita berkumpul untuk tujuan akhirat itu, di sini kita saling menguatkan gitu. Betul, Saya betul. tidak mengatakan ketika saya pembina itu saya jauh lebih baik, tidak. Iya, iya, Masya Allah. Justru saya mengatakan bahwa ketika saya itu bersama orang-orang lain di dalam sebuah jamaah itu, maka saya juga harus belajar lebih baik lagi. Masya Allah, iya, iya, betul, Gitu. betul. Makanya kalau di Al-Hansa saya menganggap ini adalah juga menjadi sarana saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masya Allah, Begitu. luar biasa ya. Jadi kami bersyukur sekali memang selama 6 tahun Al-Hansa berdiri ini dibina oleh Bu Denesti sebagai pembina yang sangat sabar, yang sangat support, dan tentunya selalu memberikan bimbingan yang terbaik kepada kami semua anggota Al-Hansa. Dan pemirsa Sultra TV di rumah, rasa-rasanya masih kurang 1 jam perbincangan kita dengan beliau ya. Masih banyak ilmu dan pengalaman yang harus kita gali lebih lanjut dari sosok Bu Denesti ini. Tapi insya Allah ya, kita akan agendakan ya di acara yang lain untuk kita belajar dari beliau, karena sekali lagi pengalaman adalah guru yang paling berharga, dan ketika kita ingin berkembang tentunya kita harus menjadi seorang pembelajar. Tentunya kita harus haus akan ilmu ya. Dan hari ini kita mendapatkan itu semua dari pengalaman yang tadi sudah disampaikan Bu Denesti. Dan untuk menutup acara mungkin kita akan mendengarkan sedikit saja closing statement dari Bu Denesti kepada pemirsa Sultra TV di rumah semuanya. Baik. Jadi pada pemirsa semua, marilah kita menjadi manusia-manusia pembelajar. Kita tidak mengenal umur sampai mungkin Allah memanggil kita gitu. Kita harus tetap menjadi manusia-manusia pembelajar, sehingga hidup kita bisa bermanfaat bagi keluarga terdekat kita maupun kepada orang lain. Terima kasih. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak kehadirannya di studio Sama-sama. kami, Bude. Ya. Selamat menjalankan aktivitas, dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita diberikan kesehatan dan Amin. dan bisa memaksimalkan amaliah Ramadan kita. Amin. Pemirsa Sultra TV di rumah, sebentar lagi waktu kita berbuka puasa. Selamat berbuka puasa tentunya kepada pemirsa Sultra TV di rumah, dan insya Allah kita akan kembali lagi esok hari ya dalam acara Serba Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Mawarusilia pamit, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya nama-Mu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bersujud. Ampuniku ya Allah,
yang sering melupakanmu. Saat kau limpahkan karuniamu, dalam sunyi aku beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu. Saat kau limpahkan karuniamu, dalam sunyi aku bersujud.